Perkenalkan, nama saya Elvira Candida dengan NIM 2020310062. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Sebutkan jenis koperasi yang kalian ketahui di daerah kalian. Oke, untuk di daerahku sendiri, jenis koperasi yang saya ketahui itu adalah koperasi simpan pinjam, dan nama koperasinya yaitu Koperasi Mekar. Yang kedua, manfaat apa saja yang kalian rasakan? Oke, menurut saya manfaat yang kami rasakan setelah hadirnya ini koperasi, yang pertama itu dia itu sebagai tempat untuk menyimpan modal. Yang kedua, koperasi ini dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi kami yang memerlukan tambahan modal. Yang ketiga itu koperasi ini juga memberikan dana pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya. Koperasi ini juga bisa meningkatkan penghasilan bagi anggota dan memberikan sisa hasil usaha sesuai dengan koperasi. Yang ketiga, kami juga bisa dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Dan soal yang ketiga, bagaimana cara mereka mengembangkan koperasinya? Yang pertama itu, mereka membenahi kondisi internal koperasi. Yang kedua, mereka menambahkan kebijakan koperasi. Dan yang ketiga, mereka membuat promosi. Dan yang keempat, mereka merekrut semua anggota yang kompeten. Dan yang kelima itu tata kelola yang baik. Dan soal yang keempat, bagaimana mereka melakukan kerjasama dengan pihak selain koperasi? Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar koperasi. Tentu saja, kerjasama ini harus didasarkan prinsip usaha yang saling menguntungkan. Pada umumnya, kerjasama antara koperasi dengan bukan koperasi dilakukan dengan membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Kerjasama ini umumnya dilakukan oleh koperasi-koperasi sekunder, khususnya di tingkat induknya seperti Induk Koperasi Pegawai Negeri dan beberapa induk koperasi lainnya dengan mitra usahanya yang mendirikan bank, SPBU, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, siapa saja pihak yang bekerja sama dengan koperasi dan apa bentuk kerjasamanya? Pihak yang bekerja sama dengan koperasi itu adalah, dalam kerjasama ini, mitra usaha IKPN adalah badan usaha milik negara atau BUMN, dan yayasan dana pensiunannya yaitu PT Taspen, PT ASEI atau Asuransi Ekspor Indonesia, Yayasan Dana Pensiunan Jasa Raharja, Yayasan Dana Pensiun Jasindo, dan Yayasan Dana Pensiun Pertamina. Dan bentuk kerjasamanya itu adalah mereka membentuk sebuah wadah yang berbadan hukum. Yang kedua, mereka membentuk kemitraan usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar lebih merupakan tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Dan yang keenam itu, bagaimana mereka menghitung SHU? Dalam menghitung laba yang didapat masing-masing anggota tidaklah mudah, apalagi di koperasi simpan pinjam. Dalam menghitung SHU ini mereka menggunakan rumus yaitu SHUA sama dengan JUA tambah JMA. SHUA itu adalah sisa hasil usaha anggota, JUA itu jasa usaha anggota, dan JMA itu jasa modal anggota. Berarti di sini tadi sisa hasil usaha anggotanya itu sama dengan jasa usaha anggota ditambahkan dengan jasa modal anggota. Nah, untuk menghitung SHUA, mereka harus mengetahui dulu berapa angka-angka jasa anggota dan jasa modal anggota. Untuk mengetahui ada rumusnya lagi nih. Ini dalam jasa modal anggota itu, simpanan anggota total simpanan koperasi dikali presentasi jasa modal dikali juga dengan sisa hasil usaha anggota. Yang kedua ini ada penjualan anggota. Ini total penjualan koperasi dikalikan dengan presentase jasa modal anggota dikalikan dengan sisa hasil usaha anggota. Dan soal yang ketujuh, apa saja yang mereka lakukan dalam penyiapan laporan akhir tahun dalam koperasi? Mereka itu menyiapkan neraca, terus ini memperhitung sisa hasil usaha, membuat laporan perubahan ekuitas, membuat laporan arus kas, mencatat atas laporan keuangan. Dan yang kedelapan, soal yang kedelapan, bagaimana proses pembuatan laporan akhir tahun?
prosesnya itu dalam pembuatan neraca itu di dalam penyusunan neraca berdasarkan SAKETA-AP mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Yang kedua itu mereka perhitungan sisa hasil usaha. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, royalti, dan pendapatan sewa. Yang ketiga itu mereka membuat laporan perusahaan ekuitas itu. Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain kepemilikan ekuitas selama periode tersebut. Dalam membuat laporan arus kas. Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi dan lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode, mengklasifikasikan menurut aktivitas koperasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dan mereka melakukan pencatatan atas laporan keuangan. Dalam pencatatan ini berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Struktur catatan ini disusun secara sistematis dan harus memuat 3 poin penting, yakni informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan. Informasi yang disyaratkan oleh SAK tetapi tidak disampaikan di dalam laporan keuangan, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan. Sekian dan terima kasih.